Shalom adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati sepanjang kegiatan ibadah kami, agar dapat menjadi berkat sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, maju, nyatakan
selamat hari Minggu. Nah, senang sekali nih Kak Shelly hari ini bisa berkumpul lagi dengan adik-adik, bisa kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Maaf ya kalau misalnya hari ini latar belakangnya tidak seperti biasanya. Kalian jangan fokus ke latar belakangnya, tapi fokus saja pada cerita hari ini. Hari ini Kak Shelly akan mencerita tentang dosa. Siapa sih di sini kita semua yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada ya, rasanya kita semua pasti pernah berbuat dosa. Yuk kita mau baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita itu siapa sih adik-adik? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ada kata kita, mengaku dosa kita, maka segala dosa kita akan disucikan. Kita itu siapa sih? Kita itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita itu adalah Kak Shirley dan kalian semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu di ayat itu juga ada kata mengaku dosa. Apa sih artinya mengaku dosa? Mengaku dosa itu artinya adalah mengatakan yang sejujurnya tentang semua dosa yang kita lakukan dalam pikiran, dalam ucapan, dan dalam tindakan. Lalu mengakunya kepada siapa? Kita harus mengaku kepada siapa? Mengaku kepada Ia. Ia di situ adalah siapa? Ia di situ adalah Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mengaku kepada Tuhan Yesus? Karena di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia itu juga dibilang Ia setia dan adil. Setia dan adil itu maksudnya apa sih? Setia artinya adalah menepati apa yang dikatakannya, tidak pernah berubah. Berarti ketika Tuhan Yesus sudah berjanji untuk mengampuni dosa kita, maka Tuhan Yesus akan benar mengampuni kita pada saat kita telah mengaku dosa kita. Lalu ada juga di situ dibilang adil. Adil itu artinya apa sih? Adil itu artinya Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan atau memilih-milih orang, mau itu orang tua, mau itu anak-anak, atau itu orang miskin atau orang kaya, semuanya Tuhan ampuni asalkan orang-orang itu mengaku dosanya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua dosanya akan diampuni dan disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Syari akan bercerita tentang seorang raja yang sangat menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun sangat mengasihi raja ini. Siapa ya kira-kira? Sebelumnya kita buka dulu dalam 1 Tawarikh 17 ayat 13 sampai 14. Kasih dibacakan ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Siapakah raja itu? Yuk kita simak ceritanya. Ada seorang yang tinggal di Bethlehem bernama Isai. Ia mempunyai 8 orang anak. Anak bungsunya adalah Daud. Sedari kecil, Daud ini adalah anak yang rajin, anak yang sangat mengasihi Tuhan, sangat taat kepada Tuhan. Daud pun adalah seorang yang sangat sayang kepada orang tuanya. Dia mau membantu orang tuanya untuk menjaga dan memberi makan kambing dombanya di padang. Nah, pada saat dia memberi makan kambing dombanya di padang, Daud itu selalu memuji Tuhan. Dia selalu membawa kecapi, dia selalu memuji nama Tuhan. Bahkan siang dan malam pun dia selalu merenungkan firman Tuhan. Sehingga apapun yang ia perbuat pasti Tuhan buat berhasil. Nah, pada saat Daud masih usia muda nih, Daud ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel, menggantikan Saul. Tetapi dari dulu, Saul itu tidak suka dengan Daud. Bahkan Saul sering menyakiti Daud.
Tetapi Daud tidak punya sama sekali rasa dendam kepada Saul. Daud tidak sama sekali punya rasa, aduh aku pengen balas dendam nih karena aku udah dijahatin sama Saul. Enggak, karena dia apa? Dia menghormati Tuhan dan dia mengasihi Tuhan Yesus. Makanya dia nggak mau melakukan kejahatan yang sama, nggak mau membalas Saul. Nah, dan Daud itu selalu menceritakan segala isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengandalkan Tuhan Yesus. Setelah dia jadi raja, ada masalah nih dalam dirinya Daud. Suatu ketika, bangsa Israel itu sedang perang dengan bangsa Amon. Tetapi Daud hanya tinggal di Yerusalem. Dia tidak keluar, dia tidak ikut berperang saat itu. Kenapa ya? Justru harusnya raja itu ikut dalam peperangan. Dia hanya memerintahkan panglima perangnya yaitu Yoab untuk berperang. Pada sore harinya, Daud sedang berjalan-jalan nih. Dan saat dia melihat ke bawah, ada seorang perempuan. Dia sedang melihat perempuan yang sedang mandi. Daud penasaran nih, mengapa wanita itu begitu cantik, pikirnya. Dia akhirnya menyuruh seseorang untuk mencari tahu siapa sih wanita ini. Nah, ternyata setelah diselidiki nih, ternyata wanita itu bernama Batsyeba. Tetapi wanita ini sudah memiliki seorang suami yang bernama Uria. Nah, saat itu Daud berencana sesuatu yang jahat. Karena dia menyukai Batsyeba, bagaimana ya caranya Batsyeba agar menjadi istriku? Aku punya ide, kata Daud. Daud memerintahkan Yoab, panglima perangnya, untuk mengirim Uria, suaminya Batsyeba itu, di barisan paling depan saat perang. Daud menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di barisan paling depan agar Uria mati, agar Daud bisa bersama Batsyeba. Dan apakah rencana Daud berhasil? Rencana Daud berhasil. Uria akhirnya terbunuh saat melawan musuh. Nah, akhirnya Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya. Dan Daud mempunyai seorang anak. Tetapi apa yang dilakukan Daud ini adalah perbuatan yang jahat ya. Tuhan melihat perbuatan Daud ini adalah perbuatan yang jahat. Maka dari itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menasihati Daud, memberitahu kepada Daud apa yang sudah dilakukan itu adalah salah. Nabi Nathan bilang gini kepada Daud, "Hei Daud, kamu tahu gak sih kalau apa yang kamu lakukan itu jahat? Kamu tahu gak, saat kamu melakukan dosa, kamu itu berarti sedang melupakan Tuhan. Seolah-olah kamu merasa Tuhan itu tidak ada. Kamu juga merasa kalau Tuhan itu tidak akan tahu. Padahal Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan itu tidak mungkin tidak mengetahui apa yang kamu lakukan, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu." Ketika Nabi Nathan menasihati Daud seperti itu, Daud bagaimana? Daud tidak mengelak, adik-adik. Daud menyadari bahwa, oh iya ya, apa yang saya lakukan itu salah. Dan saya harus memohon ampun kepada Tuhan. Akhirnya Daud berdoa kepada Tuhan. Nah, pengakuan dosa Daud ada dalam Mazmur 51 ayat 3-10. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Nah, pada saat Daud mengakui dosanya, apa yang Allah lakukan? Tuhan Yesus mengampuni Daud. Bahkan Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarganya Daud. Tuhan Yesus juga memberi anak kepada Daud, dan anak ini diberi nama Salomo. Apa sih arti nama Salomo? Artinya adalah Tuhan mengasihi anak ini. Nah, itulah kisahnya Daud. Bagaimana nih adik-adik? Apakah kita mau untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Contohnya begini nih, ketika kita salah nih, orang tua udah bilang jangan berantem, kita masih tetap berantem sama adik kakak. Lalu apa yang dilakukan orang tua? Menghukum kita kan? Kenapa orang tua menghukum kita? Karena mereka sayang kepada kita dan mereka tidak ingin kita melakukan hal yang sama, kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan telah memberitahu kita untuk jangan berbuat dosa, tetapi kita tetap membuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dihukum. Kita harus dihukum nih. Dihukum di mana? Kita dihukum di neraka. Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal agar mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apa sih yang diinginkan Tuhan? Tuhan itu rindu untuk kita hidup kudus.
Karena seperti 1 Petrus 1 ayat 16, yuk kita baca bersama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana sih cara hidup kudus? Yang pertama adalah kita harus rajin membaca Alkitab. Kenapa sih kita harus rajin membaca Alkitab? Karena dalam Alkitab itu ada isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan itu semuanya ada dalam Alkitab. Maka dari itu kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita lebih memahami apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus senantiasa berdoa. Kenapa harus senantiasa berdoa? Seperti Daud tadi yang menceritakan seluruh isi hatinya kepada Tuhan sama. Kita juga harus berdoa nih supaya kita nggak salah arah. Seperti misalnya kita lagi kesal hari itu, tetapi kita memilih untuk bercerita kepada teman kita. Belum tentu teman kita itu memberikan nasihat yang baik. Siapa tahu dia juga kesal, mungkin dia juga sedang merasakan hal yang sama, akhirnya dia malah memanas-manasi atau malah memberikan pendapat yang salah atau menjerumuskan kita untuk melakukan hal yang salah. Nah, yang ada malah tambah parah kan, yang ada malah kitanya makin kesal dan masalah itu tidak akan selesai. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan kedamaian, kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan kita kesabaran, pasti itu akan lebih baik. Kedua itu ya, kita harus senantiasa berdoa. Yang ketiga adalah berusaha untuk selalu taat kepada Tuhan. Walau sulit, tapi kita harus berusaha adik-adik untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, yang keempat adalah kita harus mengakui dosa setiap hari. Kenapa nih Kak Shelly harus setiap hari? Karena setiap hari kita pasti melakukan dosa. Nah, makanya kita harus mengakui dosa kita setiap hari. Tetapi jangan berpikiran seperti ini, nggak apa-apa deh ngelakuin dosa hari ini, nanti juga tinggal minta maaf, tinggal mengaku dosa terus Tuhan ampuni lagi. Tidak ya adik-adik, tidak seperti itu. Kenapa tidak boleh seperti itu? Yuk Kak Shelly tunjukin. Nah Kak Shelly, di sini Kak Shelly sudah mempunyai selembar tisu. Selembar tisu ini diibaratkan seperti kita, seperti diri kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan diri kita ini bersih, bagus, sempurna, tidak ada noda, dan rapih seperti ini ya. Nah, terus ketika kita mengejek sesama, ketika kita melawan orang tua, ketika kita berantem dengan saudara, terus apa lagi? Berbohong, mencuri, apa lagi ya? Membicarakan orang, membicarakan hal yang jelek. Wah, kita melakukan dosa-dosa yang banyak banget yang Tuhan tidak sukai. Akhirnya kita menjadi apa? Kita menjadi hancur, tidak lagi bagus seperti yang tadi. Kita menjadi buruk nih, hancur ya, kita udah hancur. Lalu kalau sudah seperti ini bagaimana? Apakah kita bisa kembali utuh? Nah, makanya sesuai dengan firman yang tadi adik-adik, kita itu selamat. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan kita. Ini videonya nggak Kakak Shelly potong ya, biar adik-adik bisa lihat langsung. Coba aja dicek. Nih, kita yang hancur, terus Tuhan bungkus dengan kasihnya Tuhan. Tuhan ubah lagi, Tuhan bentuk kita, Tuhan nasihati kita, Tuhan kirimkan Roh Kudus kepada kita untuk menasihati kita, untuk memberitahu kita apa yang baik. Tuhan ingin memulihkan kita di sini. Syaratnya apa tadi? Kita harus mengaku dosa kita. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun untuk memulihkan kita. Tuhan pulihkan sehingga kita yang hancur, kita yang tidak bagus lagi tadi bisa menjadi baru. Akhirnya setelah Tuhan berkati kita sudah menjadi pribadi yang baru. Kita sudah menjadi pribadi yang bagus. Nih, seperti ini kita sudah menjadi pribadi yang tidak lagi rusak ya adik-adik ya. Kita sudah menjadi pribadi yang sudah sempurna seperti ini. Nah, adik-adik, apakah kalau sudah seperti ini kita mau untuk merusaknya lagi? Apa kita harus berbuat dosa lagi untuk kita merobek-robeknya lagi? Seperti itu?
Tidak ya adik-adik, kita harus menjaga hidup kita agar terus kudus seperti tadi kata Tuhan Yesus. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar untuk menjadi anak yang mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, yang bisa menghormati Tuhan lebih-lebih lagi, sehingga kita bisa menjaga hidup kita agar tetap kudus. Adik-adik, kita mau berdoa yuk. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami sampai hari ini. Bapa, jikalau kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan agar firman yang kami dengar bisa berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, agar kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau Tuhan seperti Daud yang mau mengakui dosanya dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjaga hidup kami supaya tetap kudus dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mengaku dosa kita, dan taat kepada Tuhan. Bapa, pimpin dan sertai kami ya Tuhan, agar hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati seluruh keluarga kami Tuhan. Berikan kesehatan dan lindungi Tuhan keluarga kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ya firman Tuhan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Kak Shelly cuma mau ngingetin ya, yang tadi Kak Shelly lakukan itu bukan sulap, bukan magic, tetapi itu adalah trik saja. Nah, caranya seperti ini biar nggak pada bingung ya, karena Kak Shelly tahu pasti semuanya pada kepo, pengen tahu caranya gimana kan. Nah, Kak Shelly udah nyiapin 2 tisu di sini. Yang satu sudah Kak Shelly lipat-lipat, yang satu dibiarkan lebar seperti ini. Tisu yang dilipat ini dilipat kecil, lalu disematkan ke jari-jari kamu dan disimpan di belakang tisunya seperti ini sampai tidak terlihat. Lalu ketika dirobek-robek, nah robek saja tidak apa-apa, tapi yang ini tetap disimpan. Robek, dirobek, tidak apa-apa, robek saja, tapi tetap disimpan. Nah, saat dimasukkan ke sini, kita dijelin yang rusaknya, tapi yang bagusnya disimpan di paling depan. Kita simpan terus paling depan. Nah, sehingga ada gumpalan yang gini dan ada tisu yang kotak. Lalu ketika dimunculkan, ya munculkan saja. Ininya tetap simpan di sini. Tetap simpan dulu ya. Lalu kita buka satu persatu. Buka sambil bercerita, sambil dibuka. Lalu ketika sudah terbuka, kita alihkan yang bulatnya ke sini lagi, lalu kita tutup lagi, akhirnya kosong dan ini menjadi seperti baru lagi. Seperti itu adik-adik, jadi bukan magic ya, ini ada triknya. Itu hanya sebagai perumpamaan saja supaya kita semua sama-sama mengerti gitu ya adik-adik. Bye-bye adik-adik.